aja ini jamaahnya ada di rumah ya. Dan memang jamaah lagi di rumah kan social distancing. Benar. Masya Allah. Coba sekali lagi bah. Eh, Sosial. apa physical distancing Masya karena sudah Allah. diganti sama WHO. Iya benar. Ya bukan Masya Allah. sosialnya tapi fisiknya aja. Iya benar Masya Allah ya. Jamaah yang dirahmati Allah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema yang sangat bagus sekali yaitu yang terjadi jika kau mati. Masya Allah. Nah Ustadz ini katanya nih kalau orang udah meninggal itu masih akan ada bisa mendapatkan pahala. Jadi walaupun dia meninggal pun dia masih tetap mendapatkan pahala. Nah itu Masya Allah. amalan-amalan apa tuh Ustadz yang bisa menjadi pahala bagi dia? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Idza mata banu Adam, ketika meninggal seorang anak cucu Adam, maka inqata amaluh, maka terputuslah semua amalnya ya, kecuali 3 pahala daripada 3 yang tadi, termasuk daripada doa anak soleh, kemudian termasuk daripada ilmu yang diajarkan, termasuk daripada amal jariahnya itu yaitu adalah sedekah jariahnya. Apa yang dia tinggalkan maka itu semua bermanfaat baginya. Ada orang menanam pohon, lalu ada burung yang mampir di pohon tersebut, itu juga bernilai pahala loh. Ada orang yang pernah menyumbangkan walau mungkin hanya sejengkal daripada tanahnya untuk dibikin jalan, maka semua yang lewat daripada jalan tersebut menuju jalan kebaikan, maka itu juga bernilai pahala. Ada orang yang menyumbangkan hartanya mungkin untuk menyelamatkan nyawa orang lain, termasuk misalnya garda terdepan, misalnya tim medis, misalnya polisi, misalnya tentara, semua mereka itu adalah orang-orang yang memiliki yang namanya pahala jariah. Mereka meninggal dalam tugasnya maka mendapatkan pahala jariah. Kenapa? Karena dia meninggal dalam tugasnya, udah syahid, udah mendapatkan pahala jariah karena menyelamatkan nyawa orang lain gitu loh. Kemudian ilmu yang bermanfaat, pahala daripada ilmu yang bermanfaat seperti tadi yang kami sampaikan, seorang orang tua mengajarkan anaknya mengaji gitu. Maka ilmu yang bermanfaat yang diberikannya ini akan mengalir terus pahalanya. Kita duduk di sini misalnya, atau ada mungkin teman-teman di luar sana nggak bisa ceramah, tapi setiap nonton ceramah dia yang edit gitu kan, dipotong-potong dalam niat kebaikan bukan untuk niat yang buruk, kemudian disebarkan setiap orang yang mendengarkannya, Masya Allah, maka orang yang ngeditnya, orang Masya yang Allah. menyampaikan, Ya. orang yang share Masya postingan Allah. tersebut, maka insya Allah akan mendapatkan pahala jariah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika orang itu sudah meninggal dunia nanti, ketika postingan tersebut masih Masih ada tersebar, ya, Masya masih Allah. ada gitu kan, masih di-share sama orang lain, maka pahalanya masih mengalir untuk orang tersebut. Kemudian doa daripada anak soleh. Hebatnya hadis daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Untungnya Rasulullah tidak katakan anak kandung. Bayangin seandainya Rasulullah katakan anakmu yang soleh atau anak kandungmu yang soleh, kasihan yang gak punya anak. Benar. Tapi Rasulullah katakan doa anak yang soleh. Doa anak soleh itu bukan hanya daripada anak kandung, berarti kita pernah berbuat baik sama orang. Kita pernah mungkin mendapatkan seorang mahasiswa yang lagi kesulitan di kosannya misalnya dari saat-saat seperti ini. Atau kita mendapatkan seorang pelajar misalnya, lalu kita kasih dia jajan. Habib ya. Ante aman-aman aja di kos. Enggak, ini pengalaman Ana Bib Oh, nih, iya, banyak Pak. banget yang nolong Ana nih Bib. Masya Allah, tabarakallah. Maka itu termasuk daripada pahala jariah, termasuk daripada amal yang tidak terputus pahalanya ketika seseorang berada di dalam kuburnya. Ada yang lebih penting daripada itu. Semua amalan, semua pahala akan meninggalkan seorang jenazah dalam riwayat itu ketika sudah datang malaikat mungkar wa nakir bertanya kepada mereka. Lalu diusir, siapa kau? Saya pahala sholatnya, saya mau temani dia. Jangan. Siapa kau? Saya pahala puasanya, saya mau temani dia. Pindah, saya mau tanya ini mayat ini. Saya pahala ininya, pindah. Pokoknya saya mau tanyain ini mayat. Siapa kau? Kenapa enggak mau pindah? Kata dia, saya sahabatnya ketika di dunia. Pindah, enggak mau. Dia enggak pernah ninggalin saya ketika di dunia. Saya enggak mau ninggalin dia ketika di kuburnya. Siapa sih kamu? Saya adalah Al-Quran. Saya adalah pahala dia baca Al-Qurannya. Karena dia adalah, makanya disebut sahibul Quran. Sahabat Al-Quran gitu. Maka Al-Quran menjadi sahabatnya, bukan hanya di dunia dia bersahabat dengan Al-Quran, sampai di kuburnya dia bersahabat dengan
dengan Al-Quran, Al-Quran menemaninya sampai nanti mau masuk ke surga ditanya seberapa tinggi derajatnya, seberapa jauh ayat yang dia baca, seberapa jauh ayat yang dia tadabburi, seberapa jauh ayat yang dia share kepada orang lain, maka Al-Quran itu adalah termasuk pahala yang akan menemaninya sampai di dalam kuburnya. Apakah terputus? Tidak terputus. Kenapa? Karena dia membaca Al-Quran, pada saat dia membacanya tidak hanya membaca sendiri. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik daripada kalian adalah yang pernah belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mendalami Al-Quran, lalu wa'allama, lalu mengajarkan kepada orang lain. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, fala takunil khamisa. Kalau mau bahagia dunia akhirat, yang pertama kun aliman, jadilah seorang ahli, jadilah seorang pengajar, jadilah seorang guru, maka engkau akan bahagia. Enggak bisa jadi guru, enggak semua orang jadi pengajar. Maka jadilah au muta'alliman, atau jadilah seorang pelajar. Maka ketika engkau belajar, maka engkau akan bahagia. Enggak bisa juga jadi seorang pelajar karena mungkin usianya sudah lanjut atau apa segala macam. Au mustami'an, maka jadilah seorang pendengar. Duduk di depan TV-nya, setelah Trans TV, dengerin Islam itu indah. Mendengarkan kan? Mendengarkan. Enggak bisa juga mendengarkan karena enggak sempat, mungkin enggak punya waktu. Apakah masih bisa bahagia ya Rasulullah? Masih bisa. Au muhibban, atau jadilah orang yang mencintai ilmu. Dia enggak bisa ngajarin Quran. Dia juga nggak bisa jadi pelajar di situ, di tempat Quran tersebut. Dia juga nggak bisa setiap hari mendengarkan ilmu tentang Al-Quran. Tapi dia menjadi muhibban. Dia yang sponsori asramanya. Dia yang sponsori sembakonya. Dia yang menjadi orang yang mencintai orang-orang ahlul Quran. Maka mereka semua ini adalah orang yang bahagia. Fala takunil khamisah. Tapi jangan jadi golongan yang keempat. Maka engkau akan celaka. Siapa dia? Sudah tidak mau mengajar. Tidak mau juga belajar, tidak mau juga mendengar, tidak mau juga jadi sponsor. Maka dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam kuburnya seseorang, mereka hanya mengharapkan yang namanya pahala. Mereka berebut dalam kubur ya, Aca. Ustadz Syam, berarti sekali lagi ini mungkin mengingatkan juga untuk para jemaah. Berarti ada 3 ya Ustadz ya. Iya, Yang pertama betul. tadi ada doa anak yang soleh Anak ya. soleh. Yang kedua Sedekah jariah. sedekah jariah, dan yang ketiga Kemudian ilmu yang yang bermanfaat. bermanfaat Masya Allah, semuanya. jamaah ini sangat-sangat membuktikan bahwa Allah begitu baik sekali sama kita. Saat kita meninggal pun Allah masih memberikan pahala-pahala untuk kita, cara untuk mendapatkan pahala. Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita bisa mendapatkan amalan-amalan jariah tersebut sampai kita meninggal untuk mendapatkan pahalanya. Masya Allah. Nah Ustadz Maulana,